Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Rabu 6 Desember 2023, kita lanjutkan kajian di tafsir surati Al-Qari'ah, yang mana kita masuk kepada ayat wa amma man khaffat mawazinuh. Maka ucapan Allah wa amma man khaffat, i'rabnya adalah waw di sini waw atifah, dan amma sama seperti wa amma man thaqulat. Maka amma di sini sama ismu syarat at-tafsil, dan man khaffat sama i'rabnya man ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada, dan khaffat fi'lun madhi mabni ala al-fathah, dan ta li ta'nis, maknanya fa'ilnya muannatsah. Dan mana fa'ilnya? Mawazinu. Maka ini fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahira fi akhirih, dan dia mawazinu dalam keadaan mudhaf, dan dhamirha mudhafun ilaih fi mahalli jar mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dan jumlah mawazinuh au khaffat mawazinuh silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Adapun dari segi ilmi tajwid, wa amma man khaffat, maka semuanya muraqqaqah kecuali kha. Khaffat. Wa amma man khaffat, maka kha di sini mufakhamah, dan mawazinuh semuanya juga muraqqaqah, dan ada mat tabi'i mawazi. Dan kha di sini mufakhamah dikarenakan dia masuk kepada huruf isti'la, khussa dagtin qid. Dan di sini faidah juga mufakhamah di darajah yang keberapa? Kita jawab di darajah yang kedua, bukan yang pertama. Maka untuk tafkhim darajah pertama seperti kita lewati dalam keadaan fathah dan mat tabi'i, seperti al-qari'ah, dan juga adraka, ra fi darajatil ula. Adapun kapan harfu tafkhim fi darajah yang kedua? Di saat dia fathah saja tanpa mat tabi'i. Maka di sini khaffat fathah saja, kha, maka di darajat yang kedua. Adapun dari segi ilmu qiraah, telah terjadi ikhtilaf dari permasalahan qiraah, di mana Abu Ja'far Al-Madani membaca al-ikhfa indal ghain wal kha, indal nun di sini dengan kha. Dan ini adalah qiraah yang khusus dari Abu Ja'far. Maka dibaca wa amma man khaffat. Adapun baqiyar ruwah faqara'u bi idhar, seperti yang kita pelajari di ilmi tajwid, wa amma man khaffat. Dan ini adalah jumhur yang 9. Maka berkesendirian Abu Ja'far dengan ikhfa man khaffat.
Adapun dari segi ilmi tafsir, ucapan Allah Jalla wa Ala, wa amma man khaffat mawazinuh, telah datang tafsir dari Abdul Razak As-San'ani yang mana sanadnya bertumpuk kepada haddatsana Sufyan wa huwa Ibnu Uyainah an Amr. Siapa Sufyan an Amr? Ibnu Dinar. An Ubaid ibni Umair. Fi qoulihi ta'ala wa amma man khaffat mawazinuh qala yu'ta birrajul al-adim at-tawil. Al-akul wasyurub yaumal qiyamah. Makna dari ayat ini, akan didatangkan orang yang dulu di dunia makan dan minum dan tinggi besar dari makanannya di dunia, fayudha'ul mizan, kemudian disimpan di mizan timbangannya, fama yazinu indallah junaha ba'udatin, maka timbangannya sangatlah ringan dari amalan-amalan kebaikannya. Maka kalau amalan kebaikannya ringan, wa amma man khaffat mawazinu, akan datang di ayat yang berikutnya, fa ummuhu hawiyah, akan dilempar ke api neraka. Namun pembahasan kita hanya ayat ini saja. Wa amma man khaffat mawazinu, berkata Ubaid ibnu Umair dari salaf, maknanya barang siapa yang timbangannya ringan, di mana akan didatangkan seseorang yang gemuk, tinggi, besar, dulu di dunia timbangannya sangat berat, namun ditimbang amal-amal solehnya tidak mencapai kepada sayap dari nyamuk. Antum tahu sayap nyamuk lebih kecil daripada sayap laron, iya apa tidak? Nah, di situ lebih ringan daripada sayap nyamuk. Maka asar ini asar yang sahih. Abdul Razak Imam, Sufyan ibnu Uyainah Imam, Amr ibnu Dinar Imam, dari Ubaid ibnu Umair. Maka di sini dari segi tafsir telah datang hadis menunjukkan bahwa yang ditimbang di hari kiamat kelak bukan hanya amalan-amalan saja, tapi apa? Juga orangnya ditimbang. Juga alat pencatatnya itu pun ditimbang. Maka catat, yang ditimbang di hari kiamat kelak ada 3 perkara. Perkara yang pertama amal-amal soleh, maka itu ditimbang. Dan kita mengharapkan sekarang belajar menuntut ilmu mendapatkan pahala, tadi sholat asar mendapatkan pahala, itu ditimbang menjadi timbangan kelak. Dan pendalilannya banyak di dalam hadis, seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan inda rahman, sakilatan fil mizan. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim yang saya sebutkan tadi, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, mudah di lisan, berat di timbangan. Berarti kita jika mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, berat nanti di timbangan ucapan ini yang keluar dari lisan kita. Ini menunjukkan bahwa kalimat tadi yang kita sebutkan amal soleh menjadi berat di timbangan kelak. Maka diulang-ulang kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Paham? Hafal? Mudah kan? Nah, itu akan memberatkan timbangan. Itu dalil pertama yang ditimbang apa? Amal soleh. Dan juga di dalam hadis Muslim dari Jabir, subhanallah walhamdulillah tamla al-mizan. Bahwa kalimat subhanallah saja dan alhamdulillah jika diucapkan terus akan menjadi berat di mizan timbangan kita. Maka biasakan mulut kita untuk bertasbih, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah. Perkara-perkara yang mudah ini menjadi berat di mizan. Itu dalil pertama yang ditimbang kelak di hari kiamat
amalan soleh kita. Ini dalilnya. Tentunya sholat kita, puasa kita, dan seterusnya. Dan sekarang menuntut ilmu, mendapatkan pahala. Yang kedua, orangnya ditimbang. Mana pendalilan orangnya ditimbang? Dari contohnya asar ini yang sahih. Bahwa akan didatangkan seseorang ditimbang dari badannya. Maka oleh sebab itu badan pun membantu untuk menyebabkan kita masuk surga. Maka jangan maknanya di sini banyak makan, banyak minum biar berat. Bukan. Tetapi badan seseorang di saat dia melaksanakan tauhid, mengesahkan Allah dalam salatnya, dalam peribadatannya, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, maka badannya itu akan ditimbang menjadi berat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah disebutkan timbangan orang kafir. Antum tahu bagaimana orang kafir makan, minum tidak ada haram. Semuanya halal. Baik dari usaha halal atau usaha yang haram, semuanya dimakan. Disebutkan di dalam hadis, yu'ta birajulin, akan didatangkan di hari kiamat orang yang gemuk dan besar dari orang kafir. Fatuda'u fi mizan, kemudian ditimbang di mizannya untuk memberatkan amalannya, maka sangat ringan amalannya dan badannya. Karena apa? Karena kekufurannya kepada Allah tidak mencapai beratnya itu, bahkan hanya mencapai dari sayap nyamuk, itu tidak sampai. Maka ini pendalilan yang kedua, badannya yang ditimbang. Dan juga telah datang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan dari Ibnu Mas'ud sendiri. Di mana Ibnu Mas'ud memang sudah ditakdirkan dia orang yang kurus. Di saat suatu hari Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mencabut siwak. Maka antum tahu di sini siwak yang biasa dipergunakan itu adalah dari akar, maka dicabut dari bawah tanah. Maka di saat Abdullah bin Mas'ud mencabut, posisi mencabut, melebarkan kakinya, maka di saat dilebarkan kaki, diangkat kakinya, jubahnya atau sarungnya, maka terlihat oleh para sahabat tertawa. Saking kecilnya kaki dari Ibnu Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian mentertawakan kaki Ibnu Mas'ud yang kurus. Karena kaki Ibnu Mas'ud itu jika ditimbang, ditimbangan kelak hari kiamat, maka akan lebih dari gunung Uhud. Tahu gunung Uhud di Madinah yang besar, membentang, luas, maka itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan betis Ibnu Mas'ud di hari kiamat kelak. Menunjukkan seseorang mukmin ditimbang akan menjadi berat timbangannya. Maka oleh sebab itu, banyaklah kita melaksanakan ibadah-ibadah di badan kita, agar di saat badan kita ditimbang akan menjadi berat dan menyebabkan kita masuk surga. Ini yang terakhir, ketiga apa? Alat timbangan, alat menulis. Seperti mana pendalilannya? Di dalam hadis Bitaqah. Di saat seseorang yang pendosa besar ditulis 99 gulungan. Semuanya dosanya besar. Maka di hari kiamat kelak Allah menanyakan, apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Orang ini putus asa karena banyak dosa-dosa besar. Ditulis amalan-amalan buruknya pada 99 catatan dari gulungan-gulungan yang berat. Maka dikatakan oleh Allah di hari kiamat, bawakan mizan. Dan mizan ada dua timbangan. Pertama, ditimbang si catatan amalan yang 99 itu. Maka orang ini takut akan menjadi berat. Karena 99 catatan keburukan, bukan kebaikan. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, hal indaka khairun qat? Apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Orang ini putus asa dan lupa pada dirinya bahwa dia tidak pernah mensyirikkan Allah. Tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Dulu dia sholat hanya untuk Allah. Dulu dia belajar hanya untuk Allah. Dulu dia puasa hanya untuk Allah. Dia tidak menyadari itu keagungan ibadah di sisi Allah. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai kebaikan ya Allah.
Allah mengatakan la adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu pada hari ini. Maka akhirnya orang ini diambil dari hatinya bitokoh la ilaha illallah, seperti bitokoh. Mana bitokoh? Yakni kartu la ilaha illallah. Maka di sini menjadi pendalilan orang-orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah atau pernah melaksanakan kesyirikan namun taubat dan di akhirnya mati dalam keadaan seorang tauhid, dikeluarkan bitokoh la ilaha illallah, mempunyai kartu la ilaha illallah. Maka ketergambar kartu la ilaha illallah di sini sangat kecil, sampai orang ini mengatakan, ya Rob, ma hadhil bitokoh ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa fungsinya kartu la ilaha illallah yang dia pikir kecil dengan 99 timbangan keburukan yang dicatat dari perbuatan keburukan saya. Namun kata Allah, aku tidak akan mendolimi pada hari itu. Akhirnya Allah disebutkan di situ, orang ini ditimbang, 99 gulungan keburukan ditimbang. Ini poin pendalilannya. Maka yang ketiga apa yang ditimbang? Catatan, pencatat keburukan dan kebaikan. Maka 99 ditimbang, dan bitokoh kartu la ilaha illallah yang tadi dicatat kalimat tauhid itu ditimbang juga. Maka apa yang terjadi? Farufi'ati asijilat fasukulatil bitokoh. Maka bitokoh la ilaha illallah yang hanya kartu kecil itu seakan-akan berat timbangannya. Dan amalan-amalan catatan buruk dia 99 gulungan menjadi ringan, terangkat. Maka orang ini dohirnya dimasukkan kepada surga karena amalannya lebih berat. Seperti di ayat yang sebelumnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ala qiraah dari selain Hafisan Asim. Maka yang Hafisan Asim fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amalannya berat maka dia akan dimasukkan kepada surga. Dan di dalam ayat ini barang siapa yang amalannya ringan dari amalan-amalan kebaikannya, lebih berat amalan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, dan nanti akan kita masuk kepada tafsir fa ummuhu hawiyah. Maka kita cukupkan kajian kita di sini, wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.